Waktu berlalu sangat cepat, tak terasa kita sudah di penghujung usia produktif. Tiba saatnya kita memasuki masa pensiun. Tak dipungkiri, banyak yang gampang memasuki masa pensiun. Salah satunya karena hilangnya pendapatan yang selama ini rutin diperoleh. Tetapi ada juga yang sudah sangat siap memasuki masa pensiun. Ada yang berencana mengisi masa pensiun dengan bersenang-senang, ada yang mengisinya dengan berlibur setelah puluhan tahun mencari uang. Nah, siapkah Anda memasuki masa tua? Sudahkah Anda menyiapkan dana untuk membiayai hidup di masa pensiun tanpa tergantung dengan orang lain? Berikut liputannya. Kita mungkin mesti membedakan antara source of fund daripada dana pensiun itu dari mana saja, dan kemudian program dana pensiun yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Jadi bentuknya itu, kalau dana pensiun itu kita mesti lihat piramid. Ya, di dalam piramid itu kita bagi antara dasar yang awal itu adalah program pensiun yang disediakan oleh pemerintah. Nah, naik lagi ke atas ya, masih dalam segi piramid itu program pensiun yang disediakan oleh perusahaan. Nah, yang di on top yang paling atas adalah program pensiun yang mesti kita upayakan sendiri secara individu. Jadi kalau yang dari pemerintah ya, mulai 1 Januari 2014 yang namanya jam sostek kan sudah tidak ada lagi. Jadi pemerintah menyelenggarakan program pensiun yang disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, program pemerintah untuk pensiun ini ada dua. Ada yang namanya jaminan hari tua, ada yang namanya program pensiun. Bedanya apa? Jaminan hari tua adalah sebuah program pensiun yang berbentuk uang lamsam. Ya, uang sekaligus diberikan pada waktu kita mencapai usia pensiun. Jadi begitu kita pensiun, maka kita akan terima lamsam, uang sekaligus dalam jumlah yang cukup signifikan. Itu yang namanya jaminan hari tua. Yang kedua yang namanya program pensiun. Jadi yang program pensiun ini adalah diberikan sebagai pensiunan. Jadi pengganti pendapatan di masa hari tua. Itulah yang disebut sebagai program pensiun. Dari perusahaan ada yang disebut sebagai program wajib untuk memberikan manfaat pesangon kepada karyawannya atau manfaat pensiun. Ya, jadi sebenarnya namanya dari perusahaan itu program pensiun, tapi bentuknya berupa pesangon atau penghargaan atas kontribusi karyawan pada waktu dia bekerja. Itu berbentuk undang-undang. Jadi perusahaan wajib untuk memberikan. Atau mungkin perusahaan juga bisa membeli satu program pensiun atau menyelenggarakan satu program pensiun yang berbentuk sukarela atau voluntary, tergantung kepada kebijakan kemampuan keuangan perusahaan. Itu yang disebut sebagai program dana pensiun, ya, atau program kesejahteraan karyawan. Bagaimana kita tahunya bahwa ini harus kita upayakan sendiri atau tidak, dan berapa nilainya? Tentunya kita harus menghitung. Caranya menghitung adalah gini, ya kita katakanlah kita pensiun di usia 55. Kalau kita menikmati hari tua katakanlah sampai 75 tahun, berarti kita harus menyediakan pengganti pendapatan di hari tua selama 20 tahun kan? Kalau kita ingin misalnya katakanlah punya pengganti pendapatan yang nilainya cukup untuk dinikmati hari tua, secara perencanaan keuangan, rule of thumb-nya itu adalah 70-80% dari expense yang dilakukan sekarang. Jadi kita di situ harus melakukan penghitungan dengan memasukkan unsur inflasi untuk menghitung nilai 100 sekarang ini 15 tahun yang akan datang jadi berapa. Dan itu akan nambah terus sampai kita usia 75 atau selama 20 tahun terus menerus gitu kan. Nah, itu dicari, ketemulah angkanya katakanlah di usia 55X. Berarti X ini kan harus diinvest dari sekarang. Betul kan? Jadi si X ini akan dilakukan present value. Jadi dihitung nilai saat ini untuk ditentukan berapa sih yang harus kita tabung atau berapa sih yang harus kita investasikan di saat ini. Ya. Nah, di situ nanti akan ketahuan apakah uang yang harus diinvestasikan itu ya dengan tentunya memasukkan unsur bunga investasi ya atau bunga diskonto.
itu akan ketahuan apakah kita mempunyai kemampuan finansial untuk menyisihkan uang sebesar itu. Kalaupun bisa, pertanyaan kedua, kita harus cari instrumen investasi yang mana yang bisa sesuai dengan asumsi bunga investasi tadi, dan tentunya reputasi dari si product provider. Ya, karena kan kini kita bicara masa depan. Jangan sampai kita sudah nabung atau invest, ternyata perusahaannya di tengah jalan gulung tikar. Menentukan inflasi, ya kita harus ngelihat past performance. Jadi dalam arti kita coba lihat dalam 5-10 tahun terakhir berapa sih rata-rata inflasi sebuah negara. Ya, kita akan lihat. Saya sarankan tenornya harus panjang, karena kalau kita hanya ambil 1-2 tahun atau 3 tahun ke belakang, tentunya itu tidak terlalu kredibel. Ya, kita tahu ekonomi saat ini fluktuatif. Jadi kita harus lihat 5-10 tahun ke belakang untuk menentukan asumsi inflasi ke depan. Tapi kita juga jangan lupa memasukkan tren. Jadi trennya di Indonesia ini menuju ekonomi yang bagus atau justru menurun. Ya, tentunya yang paling cocok dalam hal ini, paling umum adalah program dana pensiun. Ya, dana pensiun ada dua. Ada yang namanya dana pensiun lembaga keuangan, ada yang namanya dana pensiun pemberi kerja. Jadi dana pensiun pemberi kerja adalah program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri. Ya, anggotanya hanya boleh karyawan dari perusahaan itu. Bisa juga holding, anak perusahaan boleh ikutan. Boleh nggak perusahaan lain ikutan di dana pensiun pemberi kerja? Nggak boleh. Terus punya hubungan, atau paling tidak mempunyai jenis bisnis yang sama. Nah, kalau dana pensiun lembaga keuangan adalah program dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi atau bank, ya, yang ditujukan kepada masyarakat umum. Karena kalau kayak tadi dana pensiun pemberi kerja kan hanya karyawan perusahaan tersebut. Kasihan dong perusahaan yang lain yang perusahaannya kecil, nggak bisa bentuk DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Mereka boleh beli ke DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ya, ada juga profesi-profesi yang nggak punya employer, nggak punya bos, seperti misalnya notaris, lawyer, dokter, aktuaris. Nah, mereka ikut di program dana pensiun lembaga keuangan.